Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan apabila seorang ulama yang suka menyarankan umatnya untuk tidak terlalu mengejar duniawi dan tidak hidup dengan kemewahan, tapi nyatanya dia sendiri hidup dengan kemewahan. Ya, Gus Ikdam sering naik Alphard, Ninja H2, itu bukan motor murah ya. Terus lagi Lamborghini. Lamborghini kalian tahu harganya berapa. Dan akhir-akhir ini malah seperti menyiram mobil baru ya. Ada ritual menyiram mobil baru. Mobil yang harganya gak kurang dari 1 miliar. Assalamualaikum teman-teman. Sedang viral Gus Ikdam ini membeli mobil baru ya, GMC dengan harga tidak kurang dari 1 M ya. GMC. Beliau sedang menyiram mobil. Kalau di daerah pedesaan ya, itu seperti ada adat yang ketika membeli kendaraan baru, entah itu motor ataupun mobil, itu biasanya disiram kembang atau ada ritual menyiram kendaraan lah untuk kendaraan yang baru dibeli. Biasanya seperti itu. Nah, ini banyak yang menyayangkan teman-teman ya. Salah satunya adalah Aldrivino. Kalau gue bukannya iri ya, cuma lebih ke sangat disayangkan karena beliau seorang ulama yang suka menyarankan umatnya untuk tidak terlalu mengejar duniawi dan tidak hidup dengan kemewahan. Tapi nyatanya dia sendiri yang hidup dengan kemewahan. Banyak sekali meme yang juga seperti itu ya. Ada ulama atau habib yang mengatakan kalau bisa hiduplah sederhana, sesederhana mungkin, karena Kanjeng Nabi itu hidupnya juga sederhana ya. Tapi setelah pulang ngaji, habib atau ulama itu pulangnya naik Alphard. Ini seperti tidak nyambung ya dengan omongannya, alias jarkoni, iso ngujar gak iso ngelakoni. Bisa nuturi nasihati orang, tetapi tidak bisa melakukannya sendiri. Seperti itulah ya kira-kira. Nah, akhirnya muncul yang seperti itu, hujatan-hujatan yang seperti itu. Akhirnya Gus Ikdam ini angkat bicara, teman-teman. Angkat bicara. Apakah beliau akan marah, Gus Ikdam ini? Nah, ini ketika beliaunya sedang ada di sebuah hotel ya, ada di sebuah hotel yang tidak disebutkan hotelnya di mana, tetapi di situ beliau ngomong panjang lebar, di sela-selanya beliau ngomong bahwa seharusnya kita keluar, maksudnya kita itu Gus Ikdam dengan kawan-kawan, keluar menggunakan mobil GMC, mobil yang sedang dipermasalahkan oleh netizen, yang diguyur air itu. Gus Ikdam bilang, seharusnya kita keluar menggunakan GMC. GMC-nya Pak Kaji. Siapa Pak Kaji? Siapa Pak Kaji? Kalau kalian sering mengikuti Gus Ikdam, kalian akan tahu siapa yang dimaksud dengan Pak Kaji. Ya, Pak Kaji Beki, teman-teman. Calon wakil Bupati Blitar yang terpilih kemarin. Kalian kalau belum tahu Pak Kaji Beki itu orangnya dermawan dan memang kaya raya. Ninja yang dinaiki Gus Ikdam, Ninja H2, itu juga milik Pak Kaji Beki. Kalau mungkin kalian melihat Gus Ikdam menggunakan Lamborghini, Alphard, terus apalagi Mini Cooper, dan disopiri sendiri oleh Gus Ikdam, apakah kalian juga akan mengira kalau itu miliknya Gus Ikdam? Bukan. Itu adalah mobil jamaah yang dipinjamkan untuk Gus Ikdam. Kok dipinjamkan? Dipinjamkan atau Gus Ikdam pinjam? Dipinjamkan, teman-teman. Karena banyak sekali jamaahnya Gus Ikdam ini yang pengen mendapatkan barokah dari aktivitasnya Gus Ikdam, yaitu pengajian. Ya, pergi pengajian diundang kemana, akhirnya oleh jamaah Gus Ikdam yang kaya-kaya itu dikasih fasilitas kendaraan. Ya, semampunya jamaah,
Kalau memang kaya-kaya ya yang dipinjamkan adalah mobil-mobil mewah. Mini Cooper. Mini Cooper itu juga miliknya jamaah. Lamborghini juga. Alphard juga. Itu semua dipinjamkan jamaah kepada Gus Ikdam, yang dimana jamaah ini pengen mendapatkan barokah dari kegiatannya Gus Ikdam, yaitu mengaji. Mereka pengen kendaraan yang mereka miliki itu digunakan untuk kegiatan yang positif. Digunakan ya untuk ngajinya Gus Ikdam, wirawirinya Gus Ikdam. Itu semua pengen dipinjamkan oleh mereka agar mereka bisa mendapatkan apa ya, barokah dari kegunaannya. Seperti itu kira-kira. Jadi itu bukan miliknya Gus Ikdam ya. Apabila mungkin sekarang Gus Ikdam ini memiliki sebuah kendaraan mewah, bisa jadi itu pemberian dari jamaah. Seperti kemarin itu bis ya, bis Bagong itu juga pemberian dari jamaah non muslim malahan ya, jamaah non muslim. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas mewah itu yang diberikan oleh jamaah kepada Gus Ikdam. Jadi bukannya Gus Ikdam ini beli dari uangnya pribadi, enggak. Gus Ikdam dulu itu pernah bilang bahwa Gus Ikdam ini bukan orang kaya, tapi terlihat kaya karena jamaahnya kaya-kaya. Dan banyak dari mereka yang non-muslim, ya, malah non-muslim. Jadi pengen menyedekahkan hartanya kepada Gus Ikdam dan jamaah lainnya. Seperti bus Bagong, terus lagi uang untuk pembangunan pondok. Itu Gus Ikdam sering bilang bahwa itu adalah pemberian jamaahnya, sedekah dari jamaahnya kepada Gus Ikdam dan juga jamaah yang lain agar bisa bermanfaat. Gitu teman-teman. Jadi kalau Gus Ikdam pernah mengatakan jangan pernah mengejar sesuatu, mati-matian mengejar sesuatu hal yang tidak dibawa mati. Salah satunya harta. Memang benar Gus Ikdam tidak mengejar itu. Tetapi harta yang sekarang ini mungkin sedang ada di dekatnya Gus Ikdam itu datang sendiri teman-teman. Ya karena mungkin Gus Ikdam ini baik ya di mata jamaah-jamaah itu. Akhirnya jamaah merasa pengen memberi sesuatu, memberi hadiah kepada Gus Ikdam. Gitu ya. Jadi ya kemarin memang banyak sekali orang-orang yang mengatakan seperti itu. Gus yang menasehati kita untuk hidup sederhana tetapi hidupnya mewah. Itu tidak dengan uangnya Gus Ikdam pribadi teman-teman, tapi uangnya jamaah yang disedekahkan kepada Gus Ikdam maupun ke pondoknya Gus Ikdam. Dihibahkan lah ya, bukan sedekah. Sedekahnya kayak apa? Dihibahkan kepada Gus Ikdam, dikasih ya, dikasih oleh jamaah. Gitu. Memang naiknya Alphard, mobil-mobil mewah ya, mobil-mobil mewah. Dan memang saya juga heran, jamaahnya Gus Ikdam ini kok kaya-kaya ya, apalagi Kaji Beki. Kaji Beki ini di Blitar terkenal sangat dermawan. Karena memang kaya banget. Kaji Beki ini kaya banget. Kaji Beki ini kalau zakat ya, zakat atau sedekah, itu bisa satu kecamatan teman-teman. Bisa satu kecamatan dia. Kalau pengen memberikan mungkin sedekah kepada anak yatim atau apa, itu bisa satu kecamatan. Nggak heran, memang kaya banget Kaji Beki ini. Tentu yang Gus Ikdam katakan GMC-nya Pak Kaji, ini firasat saya adalah GMC-nya Pak Kaji Beki. Entah itu dipinjamkan kepada Gus Ikdam, entah itu diberikan kepada Gus Ikdam. Ya, kita nggak tahu kalau Gus Ikdam nggak ngomong terang-terangan ini dikasih atau dipinjamkan, kita nggak tahu. Khusus untuk GMC-nya, ya, khusus untuk GMC-nya. Sedangkan kita tahu GMC ini harganya nggak main-main, nggak kurang dari 1 miliar. Ya, banyak yang mengira hatersnya Gus Ikdam ini mengatakan bahwa ya jelas bisa beli mobil mewah lah. Dalam satu hari beliau bisa ngaji lebih dari 2 kali. Berapa bisa rohnya? Jangan seperti itu teman-teman. Jadi GMC-nya Gus Ikdam sudah mengatakan itu adalah miliknya Pak Kaji. Dan yang saya pahami itu adalah Pak Kaji Beki. Orang terkaya
entah itu nomor berapa di Blitar ya. Orang kaya di Blitar, salah satu orang yang sangat-sangat kaya di Blitar. Jadi semoga kalian semakin sadar ya bahwa ada mungkin beberapa oknum penceramah yang kaya ya. Mungkin sering pamer, ini mobil keberapa saya itu. Tapi kalau untuk Gus Idam, beliau sering mengatakan bahwa itu adalah miliknya jamaah yang dipinjamkan. Ya, salah satunya adalah Mini Cooper. Mini Cooper yang juga miliknya jamaah dipinjamkan kepada Gus Idam. Pak Darman beliau pulau itu Pak Darman itu cerita. Ya. Gus saya itu waktu ke rumah jenengan mau pergi ngaji, jenengan naik Mini Cooper. Mini Cooper itu apa tuh? Saya eling-eling nek wong kuwi nyileh. Pinjam ya. Jadi pinjam. Nyileh di sini jamaah semua itu. Dipinjemi jamaah. Punya jamaah saya dan pada waktu itu saya satu pun mobil belum punya. Ya. Karena memang Gus Idam ini kita lihat belum punya bisnis yang besar. Memang sudah merintis untuk jual beli sarung ya. Itu sering dipromosikan oleh Gus Idam karena ya itu mungkin salah satu bentuk bisnisnya Gus Idam ya. Gus Idam series ya, sarung dan juga snack. Itu sering dipromosikan. Nah, itu baru bisnisnya Gus Idam. Jadi kalau untuk mobil-mobil mewah, kalian bisa dengar sendiri bahwa itu adalah mobil jamaah ya, dipinjemi oleh jamaah kepada Gus Idam. Lalu dipakai ngaji, dipakai wirawiri, ya wajar kalau dipinjemi dipakai, itu kan wajar. Jadi ya nggak usah sensi lagi, nggak usah menghujat Gus Idam lagi. Ini Gus apa? Ngomongin, nasehatin jamaahnya untuk hidup sederhana, tapi dia sendiri hidupnya mewah. Jangan gitu ya, jangan gitu lagi. Daripada menggiring opini yang nggak jelas kepada yang lainnya. Sekarang sudah clear kan masalahnya bahwa itu adalah pinjaman dari jamaah atau pemberian dari jamaah. Sesuatu yang mewah-mewah yang dimiliki Gus Idam itu banyak dari pemberiannya jamaah atau dipinjemi oleh jamaah. Gitu ya. Jadi sudah clear ya teman-teman ya. Sudah clear, nggak usah menghujat Gus Idam lagi. Mending kita doakan yang baik-baik saja kepada Gus Idam. Gitu. Emangnya menurut kalian baiknya Gus Idam kalau ngaji itu naik apa? Biar tidak dihujat. Komen di bawah.